Halo, saya Deddy Sutan. Saya Executive Pastry Chef Fatma Hotel Semarang, acting sebagai Executive Chef. 3 hal di pastry bakery bagi saya: disiplin, konsistensi, dan inovatif. Episode sebelumnya kita ada di kitchen bawah, di preparation kitchen, commissary, pastry, dan lain-lain. Sekarang kita sudah naik ke atas dan ada di mana, Chef? Sekarang Di Banquet Kitchen. Banquet Kitchen. Ayo kita lanjut melihat Banquet Kitchen. Ayo. Nah, Selamat Chef, apa kabar? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kenalin dulu, Chef. Ini Banquet Chef kita, silakan namanya Kustanto. Basically, Chef Kustanto juga dengan ada satu chef lagi. Beliau lagi libur, Chef Badrus, Ya, yang in charge di Banquet section kita. oke. Jadi ini Banquet Kitchen-nya ya. Kalian lihat ini Banquet Kitchen-nya sangat besar ya. Coba Chef, jelasin sedikit kita punya apa di sini. Ayo. Oke, kalau kita ke arah sini kita punya 2 combi oven ya, dan ini lumayan besar. Mestinya kita punya 3, satu lagi masih on the way. Ya, biasanya kita pakai buat roasting chicken, roasting fish, dan vegetable juga kita pakai buat di banquet event di sini. Ini combi ovennya itu lumayan gede ya. Tuh. Jadi ini buat ngetim bisa, steam, bisa roasting, bisa baking sebetulnya. Segala macam bisa pakai ini karena dia kombi. Jadi sangat gede, jadi satu troli bisa masuk ke sini. Jadi biasanya trolinya seperti ini ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk banquet ya. Jadi butuh yang alat-alat besar gitu. Ini ada 2 ya. Nah, ini semua wok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 woknya. Dia ada 6 wok. Wok ini biasanya untuk Chinese ya. Buat Chinese, Asian gitu ya, Asian cuisine. Semua dia buatnya di sini. Jadi flow-nya biasanya mereka masak di sini. Kemudian di belakang itu ada kontainernya, shaving dish container, selesai. Pindahin ke sini, tutup, masuk ke hotbox ya. Jadi dari sini langsung keluar, masuk ke hotbox yang ada di sebelah sana. Nanti coba diambil itu hotboxnya ya. Ini gede sekali ya. Cukup anak buahnya yang masak di sini. Ada 6 orang yang hebat ini. Satu orang satu wok. Gila. Dan coba lihat guys, segini wajahnya. Tuh segini woknya. Tuh, bukan kayak di rumah yang kecil-kecil ya. Segini. Nah sebelah sini Chef. Ini rice cooker Chef ya? Ya, ini rice cooker. Ini ada rice cooker, coba lihat ya. Ini berapa liter ini? 7 liter. Ya ini 7 liter ya. Ini rice cooker, ya kalian lihat ukurannya segini, beda kayak rice cooker di rumah ya. Ini memang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Lumayan banyak ya untuk banquet. 9 aja nggak sekaligus masak ya. Jadi berapa kali masak ya. Oke. Steamer. Ini steamer, ya. jadi steamer. Ini steamer biasanya ya, untuk kukus. Ini juga biasanya kalau masak yang banyak, ikan yang gede-gede, ikan yang lain-lain masuk steam di sini, ya nggak? Ini steamer ya buat dimsum juga ya. Ini buat dimsum biasanya ya. Lumayan lah ya. Ini lumayan juga berapa tumpuk ya nggak? Ini biasanya boiler ya kalau kita bikin kaldu, bikin sup ya, atau stok pakai ini gitu loh. Ya, bukan untuk mandi ya. Jadi, tapi kita bisa masak juga kalau mau gitu loh. So, tilting pan. Ini yang namanya tilting pan atau braising pan yang ini ya. Jadi biasanya kalau kita masak gulai bisa di situ ya nggak. Stroganoff kalau ya yang sop atau apa-apa yang gede-gede bisa ada berkuah bisa masak di situ. Tapi zaman saya dulu juga kalau kita bikin misalnya steak pun kalau butuh Bisa di sini. nggak punya ini kita masaknya Langsung di di situ. sini. Kalau tidak ada grill gitu loh ya nggak, griddle. Nah, ini ada 2. Ini ukuran gede loh guys, lihat loh. Ini ukuran gede banget ya. Ini gede sekali. Nah, kemudian ini lebih ke western ya. Ya. Ini lebih ke western kitchen. Ada stove, ini yang 6 top stove ya. Salamander untuk broiling di sini. Kemudian griddle ya. Kemudian grill ya. Jadi ini charcoal biasanya tapi ini pakai gas. Terus ini flat top. Ingat nggak flat top? Siapa yang punya flat top di rumahnya? Chef Juna. Ya ingat kan? Dia punya flat top, tapi nggak kayak gini, sedikit berbeda. Tapi ini memang bagus ini, ya.
Kemudian di sini ada deep fryer, ini deep fryer ya. Terus ini guys, jelasin Ya, ya. chef, ini apa nih? Ini jelasin nih. Ini blast freezer ya. Biasanya semua jenis makanan yang mau kita simpan di freezer atau mau chill, kita simpan sini dulu dari masih panas-panas. Itu cuma butuh waktu sekitar 15 menit untuk bikin makanan dingin. Dan ini 10 orang bisa masuk kemari. Tuh, ini bisa masuk ke sini. Ya. Jadi kalau kita di sini ditutup, dinyalain 15 menit kita beku gitu loh. Udah gini ya. Jadi ini memang blast chiller untuk food hygiene sangat penting. Saat kita masak sesuatu, kita mau turunkan suhunya paling cepat menggunakan ini. Tempat-tempat yang bagus memang harus punya blast chiller ya. Ini juga biasanya dipakai kalau misalnya nelayan ya, kalau industri fishing ya. Biasanya kalau mereka fillet ikan, dia nangkep ikan, dia fillet ikan langsung dimasukin ke blast chiller, blast freezer supaya cepat dingin dan cepat beku. Habis itu baru dibawa ke darat ya. Jadi supaya kualitasnya tetap bagus dan tetap segar. Oke, nah ini kita masuk sekarang ballroom freezer ya. Ini seperti di kitchen lain yang kita lihat di bawah ya. Jadi masing-masing kitchen ada freezernya. Di banquet kitchen pun ada freezer dan ada chillernya ya. Coba lihat freezernya segede gini ya. Ya, sangat dingin, minus 18 sampai 20 seperti biasa ya. Kemudian kalau ini chillernya, dia juga sangat besar, sangat luas. Kalau kalian lihat di sini nggak ada raknya ya, karena memang tempat ini untuk jack stack dan troli yang bisa langsung masuk ke sini, didorong ke dalam sini kalau mereka punya persiapan untuk event-event besar ya. Jadi tinggal didorong masuk, dorong keluar. Nah kemudian yang saya lihat di belakang sini ada dry store-nya. Ini biasanya dry store. Ya bangsa kalau garam, rica, tepung dan yang kering-kering semua ada di sini gitu loh. Jadi semua simpen di sini. Ini masih nggak terlalu penuh. Kalau rame pasti ini penuh tempatnya. Kemarin nggak mau tempat. Sampai mungkin nggak cukup. Oke chef. Oke. Ini chiller biasa. Ini bukan chiller, Oh, ini dryer. Oh, ini Jadi dryer. kalau kita Oh. bisa bikin Oh cakep nih. resting chiller ya, buat cakep. kalau habis Peking duck. bikin Peking duck, Ya. Nah ini chiller buat bikin Peking duck nih guys. Ya. buat resting. Itu buat resting Peking duck digantung supaya dia cepet kering. Siap. Harus ketutup juga suhu yang tertentu. Chef, hotbox, coolboxnya banyak juga ya. Lumayan lah. Banyak ini. Nah Lumayan kalian kan pasti di sini bikin set menu sama buffet mungkin ya. Yes. Mungkin kebanyakan set menu di ballroom ya. Ya. Atau apa? Paling banyak bikin berapa sih? Untuk set menu kita terakhir itu produksi untuk 1000 packs. 1000 packs itu Chinese atau Western set menu waktu itu? Ada beberapa, kita pernah punya beberapa kali 1000 pack set menu. Ya, Ada yang di mix dan ada yang Chinese, purely Chinese. Oh, mix maksudnya jadi ada dari appetizer sama main course-nya Chinese, dessertnya Western atau gimana? Atau Ada yang di middle, Oh, di middle-nya. itu Western. Ada pernah kita serving itu salmon di middle. Oke. Terus dessertnya itu kita Western. Jadi appetizer-nya Chinese, soup-nya Chinese, main course-nya ada 2. Yang satu Chinese, yang satu Western. Oke. Terus habis Oh, wow. itu dessertnya Western. Oh wow. Jadi kalau kita ngomongin set menu itu artinya individual, masakan individual ya. Jadi masing-masing tamu berapa course waktu itu? 7 course. 7 course. Jadi per orang dapat 7 course. Jadi kalian bisa bayangin 7 kali 1000 jadi 7000 piring. dishes piring yang harus disiapin dari dapur ini. Luar biasa. Itu kalau yang 1000 itu kan seating ya. Ya. Kalau standing itu berapa paling banyak? 4.000 sampai 4.200. Oh wow, 4.000 ya? 4.000, gila. Enggak, 4.000 ya? Wow. Waktu itu koktail atau apa? Waktu itu? Itu ada acara dari salah satu organization ya, basically Ya, di ya. Indonesia. Ya. Juga lagi itu pernah acara Perdoski. Oke. Yang itu 3 hari berturut-turut, total itu 4.500. Oh wow, banyak ya. Lumayan sibuk kalian ya. Lumayan. Oke guys, kalian lihat ya banketnya lumayan besar, banyak alatnya, tapi juga sangat sibuk staffnya ya. Kita sekarang lanjut ke Kitchen Semawis, ke kafenya ya. Oke, let's go.
Oke, Chef, ini kita sudah di main kitchen atau kitchen Semawis kan? Oke guys, ini kitchennya Semawis ya. Semawis adalah all day dining restorannya Fatma Semarang. Yang biasanya kalau kalian di sini makan sarapan, breakfast di situ ya. Ayo kita lihat kitchennya. Chef Budi, Halo. apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nah guys, ini Chef Budi. Chef Budi adalah chef de cuisine Semawi restorannya ya. Saya Budi Mulyarto, Chef de Cuisine Fatma Hotel Semarang. Saya ingin membawa masakan Indonesia ke kancah internasional. Oke, Chef, ini kita kan di kitchennya nih. Coba jelasin sedikit kitchennya itu. Ini bagian mana, itu bagian mana, anak buahnya ada berapa gitu loh. Oke, Ya oke, nggak? Kita siap, pengen siap. tahu ini. Oke, selamat datang di Semawis Restoran. Kalau dibaginya itu ada 2 section, ada 3 sorry, ada 3. Yang sebelah sini itu Western area, Ya, yang sebelah sini ASEAN, oke. yang di dalam itu ada cold kitchen. Full kitchen, oke. Kalau during operational ya kita bagi 3 set. Ya. Jadi tuh kalau dibilang ini Western, ini Asian tuh artinya di bagian Western itu biasanya masakan-masakan barat gitu loh, ya nggak? Jadi biasanya makanan yang masakan barat di prepnya atau disiapkan atau dimasak di bagian sini. Kemudian yang Asian itu masakan Indonesia, masakan Asia lainnya, semua dibuat di sebelah sini, di seberangnya gitu loh. Karena alat-alatnya berbeda, ya nggak? Kemudian di dalam itu full kitchen, biasanya salad-salad, dessert dan lain-lainnya biasanya. Atau dessert ya dari Dari sono sini juga, ya. sebagian dari situ keluar dari situ gitu loh, ya nggak? Nah, ini dapurnya nih sebetulnya kan 24 jam ya. Yes. Oke. 24 jam ya karena dia buka breakfast, lunch, dinner, kemudian melayani room service juga, in room dining. Jadi selalu nggak pernah mati di dalam dapur sini, ya nggak? Jadi anak buahnya berapa kalau gitu? Kalau total itu ada 15. Untuk Total ada staffnya. 15 untuk staffnya. Ya, kita ada penambahan training, ada beberapa Oke, Dewi. oke, oke. Ada Dewi itu ada 13. Oke. Ya, memang butuh. Ya. Harus di atas 20 lah paling nggak ya nggak kalau kayak Minimal. 24 jam ya. Sama beberapa dari anak training Ya. untuk operational breakfast. Oke. Ya, karena breakfast di luar kan banyak stationnya juga ya nggak? Itu harus di main juga, harus ada orangnya kan. Ya, oke. Jadi kalau di night shift ya, untuk malam ya, untuk 24 jamnya, untuk yang masuk night lah, itu berapa orang biasanya? Cuma 2 orang. 2 orang ya? Jadi tetap 1, daily worker 1. Oke. Jadi biasanya kalau malam itu dia melayani service, room service dari kamar, atau dia juga prepare untuk breakfast. Jadi dia biasanya persiapan untuk breakfast. Ya. Jadi dilakukan night. Kadang-kadang orang pikir gampang kerja di night. Enggak. Night itu banyak kerjaannya karena Iya. cuma berdua dan kerjanya segudang gitu loh. Iya, Ya, iya. ya, jadi sebetulnya kadang-kadang nggak ada waktu untuk istirahat malah kalau night ya. Dan sendiri lagi. Hah. Oke, Chef. Coba kita lihat ya, tunjukin sedikit ya. Oke, kita jalan aja. Ya, ini tadi ya ini yang Asian ya. Ada 2 wok. 2 wok cukup, Chef. Cukup ya. Cukup. Sementara ini cukup. Oke. Karena ya buat nasi goreng, masakan-masakan yang lokalnya. Ya. Bebek betutu dan Ya. sebagainya. Ya. Terus dari ini kita punya rice cooker kan, Oh, punya rice cooker 3, 3 deck rice cooker ya. Oke. sama ada kombi, Kombi oven. Kombi Oke, oven. ya, emang butuh ya, kayak gini ya. kombi oven gitu. Terus kita Oke. ke cold kitchen. Full kitchen ya. Sebentar nih guys. Hmm. Kalau kalian lihat di sini ya, jadi flow-nya sebenarnya di dapur itu biasanya dari sana ke sini. Jadi mereka masak di sono, chefnya berdiri di sini ya. Kemudian dia platingnya di sini, baru kirim ke luar. Di luar ada waiternya atau anak servisnya yang ngangkat Ya. bawa ke tamu. Barusan ditunjukin, coba lihat nih. Ini standarnya nih, coba lihat Plating ini guide. guideline ya. Kalau pengen lihat, presentasinya tuh seperti apa sih? Oh gini. Jadi kalau orang baru supaya kita tidak melenceng dari standarnya, ada guideline-nya di sini. Ya, jadi ini bisa lihat, oh gini presentasinya. Setiap kali ada menu baru, ditambahkan yang baru ya di sini. Oke, bagus chef. Good. Coba kita ke cool kitchen ya.
Kita cold kitchen dulu. Nah, Cold kitchen. Jadi di sini kalau ada orderan itu otomatis dia printer sudah di dalam, sudah keluar. oh dia udah ada printernya ya. Jadi kalau Oke. memangnya ada yang di open atau seperti apa, bisa lewat sini. Ya, otomatis di cold kitchen sendiri ada AC-nya berbeda sama hot kitchen. Ya, Untuk betul. suhunya sendiri. Jadi di dalam itu lebih dingin, yang namanya juga cold kitchen ya. Jadi di sini nggak, di dalam tidak panas seperti di luar gitu loh, ya nggak? Oke, jadi cold kitchen juga semua layani room service, layanin buffet, layanin breakfast, 24 jam juga. Ya. Nah, ini cold kitchen-nya tuh seperti ini ya, cold kitchen-nya. Jadi cukup lah, ya nggak? Untuk sangat compact ya tempatnya. Jadi 2 orang bisa di sini kerja dengan baik ya, dengan efisien ya. 2-3 orang pun masih bisa masuk ke sini, ya nggak? Tapi kalau lebih jadi crowded. Jadi ya enak nih sebetulnya. Bisa buka sini, bisa samping juga, ya nggak? Jadi ini jendelanya untuk makanan yang mau di pick up, mau diambil sama service staffnya. Jadi tinggal dikeluarin ke situ. Jadi makanan hot sama coldnya bisa barengan. Gitu, Yes. ya. Oke, baik. Lanjut, Ke Chef. area western. Oke. Di sini area western kita Oke. punya stove, ada grill, ada deep fryer, ada salamander di sini. Jadi Ini 8 stove-nya ya, gede nih. Ya nggak? 8 ini khusus buat yang besar-besar, buat stok biasanya, ya nggak? Tapi ini ada 8 grill, griddle. Apa? Sate. Buat sate ya? Ini khusus buat sate. Ini enak buat sate, jadi agak... Grillnya. Iya, ini khusus dibuat ya pasti ya. Buat sate lebih jauh gitu loh. Megangnya juga enak gitu loh. Cakep nih. Ya bagus lah. Ada butuh nih. Ini pakai aren atau pakai gas ya? Pakai gas ya. pakai gas. Tapi sebenarnya bisa dikasih aren juga Bisa. di situ. Di bawahnya bisa pakai apa? Bisa kasih aren. Bisa Ya? tarik. Cakep. Iya, cakep. Bagus. Nah, ini pakai sate pun bakar sate di sini ya. Walaupun mestinya di sono, tapi di sana nggak ada tempat. Kan ini kan western loh. Tapi bisa skewer juga bisa ya, Skewer dan bisa. lain-lain juga bisa di sini. Ya bagus lah. Semua grill ada di sini. Oke chef, juga menjelaskan, pasti orang pengen tahu. Ini kotaknya apa tuh yang di bawahnya exhaust gitu loh? Itu kan dimaksudnya. yes, jadi kotaknya itu fungsinya untuk ketika kita kan masak di sini, Zed. Ya. Jadi ada minyak uap dia Yang akan dari naik ke- exhaustnya, yang ditangkap exhaust ya. Nah, exhaust, jadi dia akan ngumpul di situ. Oh, jadi turun ngumpulnya di situ supaya nggak netes ke bawah gitu loh. Ya. Nah, ini saya ada story nih. Waktu saya dulu pendidikan kuliner, ya, 40 tahun yang lalu, saya setiap hari Rebu masih ingat harus bersihin exhaust. Jadi nggak ada kotak kayak gitu. Jadi harus dicopot semua, kita kepala masuk, kita bersih-bersih, itu rambut penuh minyak yang ada di dalam situ. Itu setiap hari Rebu saya ingat. Jadi biasanya kalau kita nggak bersihin setiap minggu, Nempel. ini nempelnya di sini. Ya. Jadi dia turun ke sini ada kayak apa ya? Ini yang ini model baru. Ini yang model Jadi, baru ketutup dia. Jadi ada saluran air di sini, jadi dia Oh, dia sebenarnya dorong bisa, dia. ngedorong dan bisa lebih dingin. Oh. Yang model yang lain itu biasanya ada sedikit gap di sini. Ya. Jadi semua Kayak talang di sini. gitu loh, Nah, ya nggak? nah. Kalau kita kalau nggak bersihin 1 minggu, dia meluap dia. Ya. Jadi netes keluar. Jadi memang chef cuman gini aja, belum dibersihin exhaustnya, wah kita kena marah gitu loh. Ya kan? Jadi cuma Benar, ngecek gitu doang. Gitu. Ya ini kalau yang modern apalagi ada saluran seperti ini ya. Cakep. Oke chef, ini udah lumayan bagus ya. Oke Chef Budi. Nah di sini kan buka lunch, dinner, breakfast juga untuk room service ya. Jadi signature dish-nya di sini tuh apa? Apa saja? Signature-nya lumayan banyak. Ya. Kita yang pertama ada steak. Steak, oke. Yes. Ya. Terus? Steak, ada nasi goreng cakalang. Oh nasi goreng cakalang, Cakalang oke. asap. Ya, Kita ada bebek becutu. oke. Bebek becutu sama ada salmon. Salmon, Roasted salmon. roasted salmon, Yes, oke. roasted salmon.
Jadi ada makanan baratnya, ada makanan lokalnya Indonesia gitu. Nah, menarik. Kalau saya lihat juga selain buffet yang ini, kalian juga punya di buffetnya juga beberapa. Oh wow, ini steaknya langsung muncul nih. Nah kalau di buffet juga ada signature juga ya di breakfast ya. Apa itu Kak biasanya? Signature-nya ada nasi gudeg. Oh nasi gudeg. Ya. Nasi gudeg, ada nasi pecel. Nasi pecel. Iya. Gudegnya homemade ya. Oh gudegnya homemade. Homemade. Nah guys ini harus dicoba nih gudeg homemade di breakfastnya Padma Semarang. Nah gitu. Tapi ini juga banyak makanan yang harus dicoba. Oke, nah ini steaknya. Ini nasi goreng cakalang. Oke. Roasted salmon sama bebek betutu. Oke. Bebek betutu kelihatannya sangat original nih. Ya enggak? Terus pakai nasi apa itu? Kita ada nasi bakar. Pakai ikan terinya ya saya lihat Ada ikan jalannya. terinya. Teri Medan. Oke. Kita bakar Siap. dulu. Betul. Dan ini juga ada. Nah ini apa nih? Hah? Dessert? Es dawet durian. Es dawet durian. Nah, ini pasti Cendol dawet. punya cendol dawet. Waduh. Kalau gini boleh saya nyicip ya? Saya nyicip yang ini dulu ya sebelum ini. Nyicip dulu mulanya ya. Maaf saya nyicip yang ini dulu. Wah, ini cendol dawet ini kayaknya cendol sultan nih. Dari chef Sultan tapi sultan ini. Wah, gila nih. Ini Itu- satu porsi segini, Mas. Atau porsi segitu. Sebenarnya porsinya decent lah ya. Banyak enggak. Decent ini memang sangat value for money ini. Itu ada durian montong di dalamnya. Durian montong? Ada coconut gelato. Terus kita pakai almond milk. Jadi kita nggak pakai coconut milk, tapi kita pakai almond milk. Almond Dan, milk. Dawetnya juga kita buat sendiri. Termasuk almond milk ya. Almond milk juga kita buat sendiri. Tinggal sendiri jadinya kan. Oke. Ini harus di breakdown dulu nih, sorry. Oke. Ini unik ya. Karena ini nggak pakai almond, nggak pakai coconut milk, tapi pakai almond. Jadi nggak terlalu mahtak loh, nggak terlalu berat gitu loh. Iya, ya nggak? iya. Dan tidak terlalu manis. Ini es krim ya? Gelato. Oh gelato. Ya enak. Jadi gelato yang coconut ya? Oh iya. Jadi kalau terlalu banyak coconut terlalu heavy ya nggak? Jadi almond milknya untuk mengimbangi coconutnya yang ada di gelato. Dan kita tetap dapat coconut flavornya dan cukup banyak. Dan karena tidak terlalu manis juga duriannya jadi terima kasih. Duriannya walaupun dia kuat tapi nggak terlalu kenceng gitu loh. Iya, iya. Enak, harus dicoba. Sorry ya, saya duluan. Oke, wow ada bitter balance juga. Ada pizza. Hai, oh that pizza looks good, man. That pizza looks good. Cakep. Margarita kita pakai sourdough. Kelihatan. Sourdough bread. That is a nice pizza, guys. Sorry, saya duluan juga ya. Pizza ini harus dari oven langsung harus Bener. dicoba. Wow, look at this. Lihat ini ya. Lihat coba dalamnya nih, bagus nih ya. Nih, Airy. sangat sourdough, biar berkembang, cakep, light ya, sangat light. Oke men. Enak Sob. Luar biasa enak. Sambil kita nyicip ya, sambil kita coba. Guys, luar biasa di Padma Semarang ini. Banyak yang harus dilihat kalau kalian kesini. Dan masih banyak yang saya ingin cerita. Tapi kita akan lihat di lain waktu. Jadi saya Chef Degan, Chef Dedi, dan Chef Budi. We are out.